Mendekati Hari Pengayoman ke-79, terpantau beberapa kantor imigrasi di seluruh Indonesia menjadi perhatian terkait penerbitan paspor, khususnya penerbitan paspor elektronik. Bersama saya, Yudi. Saat ini saya telah tersambung dengan 3 reporter, yaitu dari Imigrasi Batam, Imigrasi Surakarta, dan tentunya dari Imigrasi Soekarno-Hatta. Kita akan melihat bagaimana kondisi di lapangan terkait penerbitan paspor elektronik yang telah diterbitkan oleh beberapa kantor imigrasi sampai dengan Juli 2024. Saat ini saya sudah terhubung dengan Resti, rekan dari Imigrasi Batam. Silakan Resti. Baik Yudi, terima kasih. Sahabat Mido, dapat kami informasikan data penerbitan paspor elektronik di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam terhitung tanggal 1 hingga 31 Juli 2024 sebanyak 4.874 paspor elektronik telah diterbitkan, baik itu permohonan paspor baru maupun penggantian paspor. Angka ini naik 66% dari periode bulan sebelumnya dengan penerbitan paspor elektronik sebanyak 2.932 paspor. Permohonan didominasi oleh pemohon anak dan orang tua yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka libur sekolah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Kota Batam terletak di segitiga emas, berdekatan dengan Malaysia dan Singapura, sehingga warga Kota Batam atau bahkan warga dari luar Kota Batam sangat antusias dalam memanfaatkan hari libur sekolah dengan berwisata bersama keluarga ke Malaysia dan Singapura melalui pelabuhan feri internasional dan bandara internasional di Kota Batam. Sekian laporan dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam. Kembali ke rekan saya Yudi di studio. Terima kasih atas laporan Anda, Saudari Resti. Kemudian kami akan menyapa Humas Imigrasi Surakarta. Bagaimana laporannya? Mari kita simak penerbitan paspor elektronik di Imigrasi Surakarta. Baik Yudi, sahabat Mido, Sugeng siang Mido sampaikan dari Kota Surakarta tercinta, kantor imigrasi kelas 1 TPI Surakarta mencatat sebanyak 11.091 paspor elektronik sudah dicetak bagi pemohon paspor baru dan pemohon penggantian paspor pada periode 1 hingga 31 Juli 2024. Sementara itu, sebanyak 16.752 paspor non-elektronik dicetak pada periode yang sama. Data ini kami peroleh dari Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Surakarta. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan sebanyak 5.481 buah antara penerbitan paspor elektronik dan non-elektronik. Nah, untuk Surakarta sendiri memang animo masyarakat dalam membuat paspor non-elektronik lebih tinggi karena biayanya lebih ekonomis sehingga kuotanya sudah habis hingga bulan depan. Jadi, untuk sahabat Mido yang ingin melakukan permohonan paspor di kantor imigrasi Surakarta, silakan memilih paspor jenis elektronik untuk mendapatkan jadwal di awal karena masih adanya ketersediaan kuota. Demikian kami dari Surakarta melaporkan. Kembali ke studio, silakan Yudi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Sahabat Mido, untuk mengetahui laporan penerbitan paspor elektronik di Imigrasi Soekarno-Hatta, bergabung bersama kami Humas Imigrasi Soekarno-Hatta Panca Parlemen yang berada di ruang pelayanan paspor kantor Imigrasi Soekarno-Hatta. Panca, selamat siang. Bagaimana laporan Anda terkait penerbitan paspor elektronik di Imigrasi Soekarno-Hatta? Ya, baik, terima kasih Yudi. Melaporkan dari kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, dapat kami sampaikan bahwa selama periode 1 sampai 31 Juli, kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta telah menerbitkan sebanyak 5.564 paspor elektronik untuk pemohon paspor baru maupun pemohon penggantian paspor. Angka ini naik dari periode bulan sebelumnya di bulan Juni, yaitu sebesar 41,14%, dengan penerbitan paspor elektronik sebesar 3.942 paspor. Permohonan didominasi oleh pemohon anak dan orang tua yang akan melakukan perjalanan liburan ke luar negeri. Sebagaimana kita ketahui, memang kantor imigrasi Soekarno-Hatta terletak di kawasan perkantoran Bandara Soekarno-Hatta yang lokasinya sangat strategis bagi para pemohon yang hendak mengajukan pembuatan paspor baru ataupun perpanjangan paspor. Apalagi dengan adanya layanan percepatan paspor yang mana pemohon bisa menyelesaikan permohonan paspornya selesai di hari yang sama. Demikian dari kantor imigrasi Soekarno-Hatta, kembali ke studio, Yudi. Baik, terima kasih laporan Anda Panca Parlemen. Sahabat Mido, demikian laporan terkait jumlah penerbitan paspor elektronik yang telah dilakukan oleh beberapa kantor imigrasi di Indonesia. Besar harapan kami,
imigrasi dapat selalu memberikan pelayanan serta keamanan bagi setiap masyarakat yang membutuhkan. Jangan lupa bagi Anda yang berencana membuat atau mengganti paspor elektronik, lakukan semuanya secara mandiri melalui aplikasi M-Paspor. Saya Yudi, sampai jumpa di laporan selanjutnya.